jalali wa wajhikal karimi wa adil wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, dengan rahmat-Mu kami bisa berkumpul di Kowlontong Hongkong ini dalam rangka pertemuan dengan dosen kami, Bapak Anton dan Ibu yang sangat berbaik hati untuk memberikan ilmu. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dari ilmu yang diberikan guru kami. Ya Allah, semoga ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal untuk kami selama di negeri ini dan setelah pulang ke Indonesia. Ya Allah, semoga dengan kedatangan Pak Anton dan Ibu dalam pemberian ilmunya jadi motivasi kami untuk kemajuan ekonomi keluarga kami. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami. Hanya kepadamu kami memohon, maka kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alaihim mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan doa. Semoga untuk para kita pada siang hari. Sekarang yang kedua yaitu ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Kurniawati dan Mas Heru. Mohon teman-teman semua untuk berdiri ya. Teman-teman semua, tolong tangan kanannya di tangan di dada ya. Kita lakukan raya yang akan diawali dengan doa keempat. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Hingga Ciputra. Semuanya pegang kertas kan ya? Kita mulai di yang mimpin pakai mic dong biar suaranya gede biar enak. Jun. Apa lagunya? Ya, ini masih ini mic-nya yang gede. Perwakilan. Ini tak wakili, Mbak. Perwakilan, Mbak. Nah, ya yang suaranya oke. Sip. Belum. Ada suara lewat. Suara. Tes. Halo, tes. Tes. Ada suara lewat. Saya volume. Oke. Halo. Halo. Ada masuk Mbak? Masuk. Iya, Mbak tekannya. Halo. Enggak ada. Halo, tes. Oke lah. Halo. Menyaksikan Universitas Ciputra dimulai. Maju sampai masuk Mbak. YouTube-nya enggak nutup. Oke, kita mulai bersama-sama ya. Baiklah, kita mulai di hitungan kedua. Lagunya di sini di Universitas Ciputra gitu ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Di sini di Universitas Ciputra, cakrawala masa depan terbuka bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk menjadi inventor utama. Di sini di Universitas Ciputra, semua mimpi akan menjadi nyata. Siap melangkah pasti, penuh dengan inovasi, bekerja dan berguna untuk dunia. Jadilah yang unggul dan terdepan, dengan kalian yang tidak bermanual, turut serta membangun bangsa Indonesia dan siap memenangkan dunia. Bersama Universitas Ciputra, berilah masa depan yang gemilang. Luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Kami persilakan duduk. Luar biasa. Disampaikan dari Bos Sublu Wele waktu dan tempat ini. Tepuk tangannya mana? Ore. Tes. Halo. 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 Biasa dasar pinter. Selamat pagi buat teman-teman yang hadir. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia dan sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul, bertemu, dan sama-sama bersilaturahmi dengan tema B3, bermain, belajar, dan bersilaturahmi. Setuju? Setuju. Oke, semangatnya luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terhormat Pak Anton yang sudah menyediakan waktu bersedia membimbing kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat. Dengan kehadiran Bapak setiap tahun 2 kali, 3 kali. Sering malah 1 minggu sekali dan teman-teman membimbing PMI seluruh
Hong Kong. Luar biasa kan? Tepuk tangan untuk Pak Anton. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Chandra yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di teman-teman, memberi motivasi dan memberi arahan kepada kami. Dan terima kasih kepada Pak Chandra yang sudah meluangkan waktu dan juga kesempatannya memotivasi, dan perlu kita contoh bahwa PMI itu bisa menjadi bos dan bisa membangun usaha yang lebih besar dasar seperti Pak Chandra. Pak Chandra adalah seorang yang sudah berhasil dari bangkit dari kepribadian diri sendiri, bahwa dia harus bisa bangkit menjadi seorang bos. Terima kasih Pak Chandra dan kehadirannya, dan juga waktu selalu sharing buat teman-teman seluruh Hong Kong dan Macau maupun di Malaysia, Taiwan seluruhnya yang berada di PMI. Dan yang ketiga, kehadirannya belum datang ya, Yogi dan KJRI Sosial Budaya sudah kami undang, namun mungkin siang hari baru dia hadir. Dan juga dari Pak Sam dari Bahasa Indonesia, Berita Bahasa Indonesia atau nongkrong bareng, yang setiap hari Selasa, malam Rabu atau malam Minggu beliau radio nongkrong bareng itu memberi informasi terkait dengan kegiatan maupun langkah-langkah ataupun ilmu-ilmu yang sangat bagus kita bisa dengarkan sambil nyupir. Paham nggak nyupir ya? Nyuci. Sambil mendengarkan informasi dari radio nongkrong bareng Pak Sam. Terima kasih Pak Ansem, mungkin belum hadir, namun perwakilan dari Mbak Hesti saya ucapkan semoga segera hadir untuk Pak Anton, Pak Sam. Dan juga Pak Ahmad, saya ucapkan terima kasih atas waktunya bersilaturahmi dengan teman-teman. Semoga dengan jalinan silaturahmi ini kita bersilaturahmi, bersinergi, saling membantu, saling memberi semangat untuk satu sama yang lain. Ya, setuju ya? Setuju. Ada sebuah puisi untuk teman-teman. Judulnya Sang Entrepreneur. Ada yang melihat, namun tidak ada yang berpikir. Ada yang berpikir, namun tidak ada yang mengerti. Ada yang mengerti, namun tidak berkesan. Ada yang berkesan, namun tidak beraksi. Ada yang beraksi, namun tidak berentrepreneur. Ada yang berentrepreneur, namun tidak berhasil. Seorang entrepreneur gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Dari almarhum Bapak Dr. B.H.C. Insinyur Putra, salam entrepreneur. Itu beliau sampaikan saat beliau masih aktif memberikan edukasi kepada teman-teman. Perlu teman-teman ketahui adanya BMC karena adanya Ciputra Group yang memberi langkah untuk kebangkitan teman-teman BMI, baik yang di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan maupun di seluruh negara yang ada ketepatan ada PMI. Itu Pak Ciputra telah memberi edukasi kepada teman-teman, hingga sekarang supportnya itu luar biasa untuk teman-teman PMI. Dan yang masih jalan juga PMI yang di Hong Kong, ilmu yang sudah saya dapatkan dari Ciputra saya bagikan lagi ke teman-teman. Artinya ilmu yang kita dapatkan dari PMI untuk PMI oleh PMI. PMI itulah visi dari misi BMC. BMC adalah komunitas yang dulunya kita memberi inovasi, memberi pikiran, memberi pelajaran untuk teman-teman saling berbagi, saling membantu. Itulah kenapa dengan adanya BMC ini teman-teman, dari tahun 2014 hingga sekarang teman-teman sudah fokus, banyak yang sudah pulang Indonesia. Itu suatu kekuatan atau suatu yang teman-teman pelajari di sini, banyak manfaatnya. Dari batch 1 hingga sekarang batch 13. Jadi untuk teman-teman yang sudah gabung ataupun teman-teman yang belum bergabung, ajak teman-temannya bergabung di BMC. Karena apa? BMC hanyalah memberi jalan atau pembelajaran untuk persiapan kita nanti pulang kampung. Itulah ilmu yang kita berikan kepada teman-teman untuk pembelajaran
persiapan pulang ke Indonesia, termasuk survei, termasuk kita bootstrapping maupun pembelajaran tentang pengelola keuangan, atau yang terakhir itu adalah plan bisnis. Apa teman-teman yang teman-teman lakukan yang terkait dengan passion masing-masing, itu yang harus kita pelajari dan harus kita pahami bahwa passion itu sangat penting. Karena kalau kita tidak memiliki passion atau kita tidak memahami diri kita, hidup kita akan tak terarah mau apa. Dan mungkin kita hanya belajar, hanya bekerja, namun untuk kelangsungannya kita ke Indonesia mungkin masih mengawang-awang. Betul? Betul. Itu semua kita rasakan, termasuk saya. Oke, teman-teman, dan yang luar biasanya ini, saya sangat bersyukur atas jasa Pak Anton dan juga teman-teman konsisten memberi pelatihan kepada teman-teman dengan ikhlas, tulus berbagi apa yang dia dapatkan, berbagi lagi ke teman-teman. Itu luar biasa. Terima kasih buat keluarga besar BMC untuk mentor-mentor yang sudah memberi waktunya, tenaga pikirannya untuk membantu sesama temannya, teman-teman. Terima kasih ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saya sangat bersyukur juga atas jasa beliau, Pak Anton yang baik hati, ramah, juga senyum, juga berbagi, juga selalu memberi semangat, motivasi di setiap pagi di Facebook ya, teman-teman nanti bisa yang belum jadi pertemanan sekolah kehidupan entrepreneur bisa. Wah, ini bahaya ini. Pak Anton setiap pagi, bahkan kita masih tidur subuh aja Pak Anton sudah memberi sharing, motivasi atau pembelajaran di forum tersebut. Jadi teman-teman yang hadir di sini yang belum IDD, silakan IDD, ajak temennya atau teman yang lain untuk bergabung di sana. Gratis teman-teman, jangan khawatir, di sini itu gratis belajarnya ya. Dan yang ketiga, saya juga sangat benar-benar bersyukur sebelum Pak Ciputra itu wafat, saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu beliau. Iya. Itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Anton. Perlu mengingat peristiwa itu saya pasti menangis karena seperti itulah kehidupan. Pasti ada jalan. Kalaupun saat saya mengadakan kelas ini, saya belum berpikir apakah saya nanti bisa bertemu Pak Ciputra. Teman-teman paham sendiri siapa sih Bapak Ciputra itu yang sebenarnya dialah orang hebat yang memberi entrepreneur yang luar biasa. Seperti itu ya teman-teman, saya dibisikin sudah waktunya sudah habis untuk belajar. Kalau saya suruh ngoceh pegang ini gak ada habisnya ya teman-teman. Nanti bisa dilanjut di belakang antara sharing-sharing ya teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mary atas waktu dan kesempatan buat kami. Terima kasih. Sore. Terima kasih sambutannya dari Bu Subo sebagai pimpinan BMC. Semoga menambah manfaat dan ilmunya buat kita semuanya. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan kepada sharing-sharing dari Bapak Chandra. Selamat datang Pak Chandra. Sharing dari Bapak Chandra BMI yang sukses di Hongkong dan tempat saya berdirikan. Kasih juga salam kenal juga Pak Ibu, salam kenal ya. Oke, jadi saya kira saya nggak perlu cerita lagi kehidupan saya seperti apa dulunya ya, nggak perlu sudah ya. Yang sekarang saya mau ceritakan itu adalah apa? Adalah visi misi, ya. Visi misi. Apa visi misi saya? Visi misi saya adalah mengajak BMI belajar menjadi pedagang. Jadi visi misi saya adalah mengajak BMI berdagang, menjadi seorang pembisnis, cari uang di negara sendiri. Ya Gitu. Pak. Ya, ini visi misi saya. Dan saya nggak tahu punya kerinduan. Ya, kerinduan saya apa? Saya ingin disebut oleh PMI adalah Bapak PMI. Ini kerinduan saya.
Saya punya kerinduan juga, ingin disebut sebagai bapak pelopor mengajak PMI move on cari uang di negara sendiri. Nah ini tantangan saya sangat besar. Saya bisa mengatakan, bagi saya ya apa aja saya bisa ngomong, tapi pelaksananya seperti apa? Kalau saya hanya ngomong aja kan tidak ada gunanya, benar nggak? Betul. Permasalahan yang terbesar itu karena jarangnya kita berkomunikasi, ya. Ini, jadi kita harus bangun komunikasi. Ini yang penting, ya. Dan sekarang saya sudah menemukan apa yang saya beri nama dengan WINIT, ya. Mohon maaf ya, sebetulnya saya tidak mempromosikan dagangan saya di sini. Tujuan saya datang ke sini bukan untuk memendingkan saya cari uang. Nggak ada, saya sudah berhenti cari uang. Saya sudah berhenti cari uang, ya. Kalau bisa saya katakan, kenapa saya bilang saya sudah berhenti? Karena di sisa usia saya, apalagi yang saya harus lakukan? Kalau hidup saya tidak berdampak bagi orang lain, yang nggak ada gunanya, benar nggak? Jadi yang saya cari itu puncaknya adalah kebahagiaan. Ketika saya bisa berbagi, ya, ini yang saya mau cari. Tak gampang loh Mbak, sungguh tidak gampang. Namanya berbagi itu apa? Kita harus down to earth. Kita harus merelakan hidup kita. Kita harus ikhlas. Sungguh tidak mudah. Tapi saya harus melakukan karena saya lahir dari seorang PMI. Saya tidak tega melihat PMI itu mengalami kesusahan. Saya tidak tega melihat PMI itu hidupnya susah. Itu saya. Kenapa saya bisa begitu, bisa ngomong kayak gitu? Karena dulu saya pernah hidup miskin. Saya pernah hidup susah. Saya pernah dicemoohkan orang. Saya pernah dihina orang, diejek orang. Semua saya ngalami sampai saya mengalami titik yang terendah. Banyak PMI tidak tahu histori saya. Saya mantan PMI yang pernah dideportasi oleh pemerintah Hong Kong. Mungkin di antara kalian ada yang di sini yang diterminit. Kalau saya dideportasi loh. Nah, bagaimana saya melawan? Melawan ketidakadilan pemerintah. Oh, itu panjang sekali perjuangan saya. Makanya saya selalu menganggap bahwa hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Kita harus punya mental juara gitu loh. Betul. Ya, harus punya mental juara. Selama Tuhan masih mengizinkan kita hidup, lawan aja. Asal kita jalan ini gitu loh. Jangan kita curang, jangan kita nakal, jangan kita rugikan orang. Nah, itu pasti nggak ada berkatnya. Tapi kalau kita berbuat baik, menolong orang, tulus sesama orang, pasti kita ketemunya sama orang-orang baik semua. Di lingkungan kita pasti orang baik semua. Nah sayang sekali kan kalau kita tidak memanfaatkan, kalau kita ketemu dengan orang baik, kenapa kita tidak memanfaatkan peluang ini untuk berbisnis? Apalagi saya membawa visi misi ini. Nah di WINIT ini, saya menganggap ini, saya menemukan ide ini semenjak COVID. Ya, waktu COVID saya menemukan komunitas yang tadinya saya sama sekali tidak merasa punya pengalaman bergaul di komunitas, dan punya pengalaman juga organisasi. Saya bukan seorang punya berbakat sebagai seorang pemimpin, ya. Justru saya merasa bangga banyak sekali PMI yang punya bakat pemimpin, cerdas sekali. Saya bangga sekali. Cuman bakat saya adalah pedagang. Saya suka dagang, hobi saya dagang. Saya nggak punya hobi yang lain. Cari uang, iya hobi saya memang. Bukan saya serakah loh ya, bukan saya serakah. Saya tidak serakah, itu hobi. Sama seperti ada orang hobinya mancing, hobinya naik gunung, hobinya naik sepeda, itu hobi kan? Gitu loh. Kesukaan. Jadi di situ kita menemukan jalan hidup kita di sana. Oh, hidup saya ternyata di sini, lahir ke dunia untuk ini. Gitu. Jadi kembali soal WINIT, Mbak ya. WINIT ini kalian bisa melakukan bisnis tanpa melanggar regulasi pemerintah Hong Kong. Karena kalau saya menciptakan satu bisnis untuk kalian, saya melanggar hukum, kalian juga melanggar hukum. Hukum di Hong Kong itu sangat tegas. Jangan kita melanggar. Saya pernah mengalami berhadapan dengan polisi itu 2 tahun di Hong Kong. Gitu loh. Jadi saya kapok, sadar. Jangan kita melanggar hukum. Jadi saya memikirkan satu cara yang tidak melanggar hukum. Lewat aplikasi ini yang saya bikin. Kalian bisa cari uang, ya,
walaupun sudah di Indonesia tapi bisa cari uang dolar di Hong Kong. Gitu. Ini keren bagi saya gitu loh. Ini yang saya harapkan karena kan saya hobi dagang. Jadi kita bisa kerjasama. Dagang tuh modalnya apa sih? Kejujuran. Ini yang harus kita tanamkan. Jujur dulu, kita harus jujur. Percuma kita sekolah pintar-pintar segudang setinggi langit kalau kita nggak jujur ya nggak ada gunanya. Karena orang bukan pernah lihat kita punya kepintaran, kejujuran kita. Yang kita harus tanamkan apa? Kepercayaan. Nah kepercayaan itu harga mati kalau bagi saya gitu loh. Nah ini, jangan karena uang kita mengorbankan nama baik kita. Kalau kita karena uang mengorbankan nama baik kita, maka kita nggak bisa jadi seorang big boss. Seorang big boss bukan berarti harus banyak uang, bukan. Seorang big boss itu mempunyai nama, mempunyai reputasi. Gitu. Jadi namanya bisa dikenang sama orang. Contoh, babe kita, si Putra almarhum, kan luar biasa. Ya kan, dia bisa mewajibkan generasi ke generasi. Nah ini yang saya kepingin tiru juga. Karena saya bukan melihat BMI yang duduk BMI yang di sini, saya melihat 160.000 punya BMI, termasuk yang di Pakau. Seandainya visi misi saya ini bisa membawa kesuksesan, saya bisa membawa BMI yang sedang berjuang di semua negara, bukan hanya Hong Kong aja. Gitu. Nah tentu kali lagi kita harus banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang kita lakukan betul-betul berkenan di hadapan Dia. Itu aja sih. Mungkin dari saya, ya pembicaraan saya sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah memberi saya kesempatan. Terima kasih Pak. Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Terima kasih. Amin. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Anda atas sharingnya. Semoga menambah ilmu kita pada siang hari ini dan diambil yang baik untuk kita pulang kampung nanti. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Aton. Waktu dan tempat saya bersilakan. Terima kasih. Terdengar nggak suaranya? Dengar. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam ketemu lagi ya. Kita ketemu yang lalu bulan Maret ya. Teman-teman, kalau teman-teman ditanya ya, ke Hong Kong itu kebanyakan teman-teman cari uang atau cari pengalaman? Cari uang dan pengalaman. Dua-duanya Pak. Awalnya cari uang. Terutama uang. Sekarang pertanyaan berikutnya kalau ditanya, sampai kapan? Tahun depan lagi. Tapi yang jelas punya target. Iya. Coba, apa enaknya tinggal di Hong Kong? Enaknya dapat duit, dapat gaji setiap bulan. Bisa menyekolahkan anak. Gajinya besar, pasti. Gajinya pasti. Terus apa lagi? Bebas. Kotanya enak. Ya, dapat libur. Liburnya tiap minggu. Kemudian ya, dapat jalan-jalan ke luar negeri. Dapat ilmu. Dapat kenalan banyak, Dapat Pak. kenalan banyak. Dukanya Pak, dukanya. Ini. Gak enaknya apa? Gak enaknya. Bisa keluarga, Pak. Bohongin teman, apalagi. Jauh dari keluarga, Pak. Jauh dari keluarga. Memang jauh dari keluarga ruginya apa? Keluarga. Ruginya Kangen Pak. sayang, Pak. Baik, ya ini ada ruginya, ini ada uangnya. Besar ruginya atau besar uangnya? Ruginya, Pak. Besar rugi. Besar rugi. Ya. Betul. Itu betul ya teman-teman. Ya saya terima kasih.
berdiri di sini bisa ketemu, saya harus sebut seorang perempuan yang berjasa dalam hidup saya. So sweet. Dan terima kasih ya kepada Jenny ya depan kalian ya. Ya, pengorbanannya banyak untuk saya dan anak saya. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Bu. Selalu sukses, selalu sehat, panjang umur, Baik ya. dan banyak rezeki. Kalau orang tanya saya bahagia nggak? Saya nggak bisa bohong. Saya bahagia. Ya, nggak bisa bohong. Ya. Namun kalian punya hak yang sama seperti saya. Pak suaranya dibesarin Pak. Ya, kalian juga punya hak yang sama untuk bisa bahagia. Dulu waktu saya mulai kerja di Ciputra, nggak punya apa-apa, yang punya utang. Karena waktu sekolah, saya nggak bisa bayar uang sekolah sampai habis. Jadi saya harus pinjam uang ke sekolah. Ya, jadi sekolahnya selesai dulu, uang sekolahnya dibayar belakangan. Punya utang kan namanya kan. Tapi adik saya adalah orang yang percaya pada benar. Siapa yang ikut Facebook saya tiap hari? Saya Pak. Saya ikut di Facebook. SKI. Setiap hari saya ngomong satu, hanya satu. Enggak ikut ya? Belajar. Masuk. Materi belajaran gitu. Anak itu yang sudah menolong saya. Tentu saya bersyukur pada Tuhan yang sudah menolong saya. Tapi saya mengambil tanggung jawab dengan belajar. Minta diundang kali ya. Soalnya itu efek. Saya tidak mau bohong kepada kalian. Saya menikmati hidup ini. Saya sudah selesai di Ciputra, sudah pensiun. Muncul dia soalnya harus. Sekarang saya punya kesempatan jalan-jalan buat istri saya. Kami datang di Karena Luangsa. dingin. Kita ke Senten dulu, ke Guangzhou dulu, balik ke sini. Ke busuk ya komputernya. Saya dulu mulai dengan susah. Tapi saya belajar. Saya ingin sampaikan ini kepada kalian. Jangan berharap nasib kita akan berubah kalau nggak belajar. Kita punya hak yang sama untuk belajar. Nah, hal lain yang saya sampaikan. Jadi anak orang kaya sama anak orang biasa, ada menangnya nggak jadi anak orang kaya? Ada. Mereka ada menangnya. Bukunya lebih banyak, sekolahnya lebih baik, betul nggak? Betul. Diantarin kemana? Waktunya juga bisa belajar. Cuman ada satu hal, kita dengan seluruh orang kaya di dunia yang paling kaya sekalipun punya hal yang sama, yaitu apa? Waktu kita 24 jam. Betul nggak? Betul. Dikasih juga 24 jam. Tahu kan dikasih? Dikasih juga 24 jam waktunya. Sehingga kata kunci berikutnya adalah memanfaatkan waktu. Sekarang kan waktu saya muda, ya, karena saya juga ada keterbatasan, ya, uang dan lain-lain. Kalau ada teman-teman saya lain pakai uangnya buat jalan-jalan, beli barang, saya pakai uangnya buat beli buku, buat nabung, buat sekolah, untuk bisa melanjutkan sekolah. Saya menikmati sekali. Dulu susahnya itu kecil dibandingkan apa yang saya nikmati sekarang. Kalau teman-teman sekarang berjuang, belajar, menggunakan waktu, nggak sempat main, saya ingin senang. Penderitaan itu kecil dibandingkan nanti. Kecil. Saya ngomong dari pengalaman saya. Jangan takut menderita untuk belajar. Jangan takut. Itu kecil. Saya ketemu dengan teman-teman di usia saya udah 63, kita berdua 63. Sudah 63 hidup mati susah. Sudah nggak bisa kerja berat lagi 63. Saya sudah jual pikiran, bukan jual tenaga. Kalian bisa menghindar umur? Enggak. Nggak bisa menghindar. Kalian yang bujangan juga kan ingin menikah kan? Betul nggak?
Ada batas umur nggak? Kalau jomblo semua berhidup ya, ada batas umur. Ingat jendela waktu. Ingat jendela waktu. Tadi kalimat tadi Bapak. Anak-anak waktu kecil ada masa-masa emasnya. Saya sedih, saya juga suka. Hati saya ternyuh kalau ketemu dengan ibu-ibu di sini. Sedih. Kita juga punya anak. Nggak bisa bayangkan itu terjadi dalam diri kita. Sehingga teman-teman belajar dan mulai mikir kapan pulang kampung. Harus bisa jawab. Kapan itu harus bisa dijawab. Ya, siapa yang sudah bisa jawab kapannya? Belum Pak. Masih ragu soalnya. Teman-teman, walaupun itu 10 tahun lagi itu ada jawabannya 10 tahun lagi. Daripada jawabannya kapan-kapan. Betul. Iya. Ya. Nggak apa-apa, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu jawaban. Daripada kapan-kapan. 5 tahun lagi Pak Insya Allah. 2 tahun lagi Pak. Nah, 1 tahun lagi. ya teman-teman begini ya. Tantangan yang akan kalian hadapi ya, saya ingin sampaikan karena kami berdua tidak pribadi kerja. Kalian kan ada batas umur. Umur berapa boleh? Sampai umur berapa nih? Kerja di sini boleh berapa tahun? 45 udah nggak boleh masuk. 65 kan? Tulang ya? Iya. Kalau bisa sampai 65, anggap 65 pura. Nih, di posisi. Saya ini 63 sekarang. Masih sehat kan? Alhamdulillah masih Pak. Ingat teman-teman, kalau kalian pulang 65 ya, tidak punya keluarga yang pernah dibina hubungan. Kalian sudah terbiasa di Hongkong, enak di Hongkong. Kendaraan umumnya lebih enak, betul nggak? Betul. Semuanya lebih bersih, lebih teratur. Bisa nggak di Indonesia? Kalau sudah 30-40 tahun di sini, tolong sadar. Ya, jangan marahin orang lain. Kita yang harus menyelesaikan itu kan? Nah, pastikan nggak mau sampai 65 ya. Jadi Mbak Neneng nggak nanti tahun. Bipo 60 ya, Bipo 60 aja sudah kelamaan menurut saya. Sebelum 60. Nah, teman-teman, BMC itu didirikan untuk kalian bisa pulang. Alhamdulillah. Untuk bisa pulang. Supaya kalau ditanya kapan pulang kampung, tahu tanggal, bukan kapan-kapan jawabannya. Kapan pulang kampung? Kapan-kapan. Tahun depan kapan-kapan. Iya. 13 Oktober 2024. Itu teman-teman nambah 2 tahun kontrak gampang ya. 2 detik tanda tangan nambah 2 tahun. Iya. Betul nggak? Tanda tangannya 2 detik 2 tahun langsung. Jalanannya. Umurnya nambah. Nggak kerasa kan? Tahu-tahu udah mau habis kontrak. Nambah lagi. Tahu-tahu tulangnya reot. Nah, teman-teman Tahu pinggangnya sakit. di Facebook saya sudah mengajarkan SWOT. Ya. Ya betul Pak. Setiap pagi Pak. Siapa yang mau terangin ke sini SWOT siapa? Ayo maju ke depan. Saya kasih hadiah. Ya, nanti kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Nah, ayo Mbak. Nah, apa itu SWOT? Ya. Luar biasa. Hadiah tolong tulis. Namanya siapa Mbak? Nanti hadiahnya istri saya kan. Nama saya Haryati dari BP13. Setiap pagi saya di SKE Bukit Tinggi Lapangan Ron. Dan ini kita bahas SWOT. SWOT adalah S-nya strength, kekuatan, W-nya weakness, kelemahan, O-nya opportunity, peluang,
Apa yang dimaksud dengan bercanda? Teman-teman, ini bahan kuliah S1 ya. Kuliah S1 ya. Strength adalah kekuatan. Ya. Contohnya apa? Contohnya. Strength kekuatan dari eksternal. Internal. Kekuatan kita dalam menganalisis suatu tempat usaha Ya. itu strength kekuatan dari dalam Ya. internalnya. Ya. Contohnya, misalnya saya mau kemarin saya di SKE itu kan mau buka toko. Tokonya itu namanya perhutanan. Ya. Mic-nya deketin Mbak, nggak kedengeran. Caranya ada di sini, ada di sini. Coba caranya. Iya, menghadap ke sini betul. Kekuatan internalnya kemarin saya toko Happy Land Ya. itu karena dia miliknya perhutani terus oh ya kekuatan internal ya Mas. Bentar. Karena toko Happy Land itu dekat dengan jalan raya, dekat dengan stasiun, dekat dengan pasar, dekat dengan kecamatan, ada puskesmas, jadi itu kekuatan internal. Itu strength atau opportunity? Ya, Opportunity. saya jelasin lagi ya. Nah, ngasih di sini Mbak, nggak apa-apa ya. Teman-teman hendak buka usaha mesti mikir. Kenapa? Kenapa? Supaya resikonya turun. Kan kita berusaha supaya tidak balik. Betul kan? Betul. Namanya berusaha. Tapi bisa juga balik lagi juga nggak apa-apa. Ya, namanya berusaha. Ya, cuman kita harus mikir. Nah, di BMC ada mata pelajaran supaya resikonya turun. Kemungkinan berhasilnya lebih besar. Nah, pakai namanya analisa SWOT. Ini bahan S1 ya, kuliah ini bahan kuliah. Di SMA nggak dapat ini. Ada hal-hal yang positif buat kita. Ya. Sudah kita miliki dekat kita dan positif. Tapi ada yang internal sama eksternal. Kalau eksternal tuh pihak luar yang memberikan itu. Kalau internal di dalam diri kita. Mbak Heriati belajar BMC punya ilmu kan? Nah, itu stres karena ada dalam diri Mbak. Ya. Tapi bahwa toko itu dekat pasar dan lain-lain itu di luar. Ya. Itu di luar kita, ya. Jadi namanya opportunity. Ya. Peluang, ya. Positif tapi datangnya dari luar, nah itu peluang. Positif ya, dari dalam itu namanya stres. Ya. Ayo terusin. Yang kedua, weakness, Weakness apa? kelemahan. Kelemahan. Kelemahan itu datang dari Diri sendiri. Internal. Ya. berarti kelemahan saya tadi itu saya toko itu kelemahannya karena dia Menghadap sana. dia dekat dengan pasar tradisional. Bukan, itu kan eksternal. Kelemahannya mbaknya nggak ada di sana, jadi nggak bisa ngelihat tiap hari sekarang. Iya. Makanya ini Pak, saya tidak bisa mengetahui kelemahan belum. Iya. Oke. Ya, ancamannya apa? Ancamannya karena dia ini milik pemerintah perusahaan. Ya. Sewaktu-waktu bisa diambil. Sewaktu-waktu bisa diambil. Ya. Putus kontrak. Bisa putus kontrak. Ya. Oke, berikan semangat dong. Nanti hadiahnya bisa ya. Nanti ya. Ya. Ayo, siapa lagi mau coba nerangin? Ada lagi nggak? Ada hadiahnya? Apa ya? Ada lagi siapa lagi mau nerangin? Ya. Siapa? Ada lagi mau nerangin? Ah, ayo. Tapi maaf Pak kalau masih ada. Nggak apa-apa. Kalian boleh salah, boleh saja. Ya. Lebih baik salah di sini daripada salah di lapangan. Ayo ngadep ke sana. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi, sayang. Ya. Ya. Mbak Dwi ya. Oh, Mbak Dwi.
Halo. Ya, oke. Baiklah, selama saya belajar di komunitas DNC, saya sudah belajar banyak hal. Namun ya belum besar sekali sih, tapi saya setidaknya sudah mengerti sedikit ya tentang analisis SWOT juga. Dan saya mau menceritakan Halo. Saya mau menceritakan dengan kondisi saya pribadi saja ya, yang berhubungan dengan analisis SWOT. Yaitu karena saya sudah memiliki tempatnya, cuman saya belum tahu persis ya di situ bakalan bisa berkembang atau tidaknya, karena tempatnya itu kan di perdesaan dan juga nggak tahu minat konsumen itu seperti apa ya, karena butuh yang namanya menganalisis sekitar. Itu kelemahannya di situ. Kalau untuk opportunity-nya memang di situ karena tempatnya itu milik sendiri dan nggak perlu ngontrak, jadi tidak perlu pusing mikirin ngontrak, dan juga nggak perlu mikirin takut ada ancaman karena tidak ada berkaitan dengan kontrak seperti yang diceritakan sama Mbak tadi. Iya. Terus kalau untuk untuk witness, saya pribadi masih harus banyak belajar karena untuk membuka usaha itu perlu sekali yang namanya menggali ilmu, juga belajar tentang strategi bisnisnya supaya untuk mengurangi kerugian dan juga mengurangi segala sesuatu yang mungkin akan menjadi kendala untuk diri saya sendiri dan juga berkaitan dengan modal, juga yang berkaitan juga dengan kerugian ke depannya. Beratnya apa? Ancamannya apa? Kalau ancamannya itu mungkin berkaitan dengan konsumen juga ya, karena di sekitar situ kan misalnya saya membuka toko roti dan di situ mungkin warga sekitar itu biasanya itu kalau pagi makannya timbul, makan nasi, makan gandum gitu ya, mungkin nggak terbiasa makan roti gitu. Jadi mungkin ancamannya belum banyak penduduk perdesaan itu mengonsumsi roti setiap hari. Enak sobat pecel. Baik, makasih ya. Ya. Baik, makasih ya. Baik, makasih ya. Nanti hadiahnya ya oleh istri saya. Ya. Baik teman-teman, ini jam berapa ini? Oh, jam 1 ya. Baik. Teman-teman, orang mengatakan buka usaha ilmu kira-kira 2 orang bisa bikinnya sama bisa jualnya, bisa bikinnya sama bisa jualnya. Lebih penting mana? Jualnya, dua-duanya ya, tapi lebih penting jualnya kalau menurut saya. Kalau nggak Bikinnya gampang ya. jualnya yang susah. Sekarang teman-teman di sini banyak belajar kita belajar jual. Caranya gimana kalau di sini belajar jual? Promosi Pak. Nah, belajar promosi. Terus belajar apa lagi sih kalau jual? Ya. Gimana caranya? Ya. Caranya ya Gimana menawarkan? Ya, oke. Harus bisa tahu produk kita. Ya, ada yang bisa cerita nggak? Gimana cara menawarkan yang bagus? Ayo maju ke depan. Ayo berikan semangat. Ya. Ini Tony Rajin nih. Ayo silakan. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pagi ini saya alhamdulillah bisa diberi kesempatan waktu bisa bertemu Bapak Motor dan Ibu Beni serta kalian semuanya yang ada di sini ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih dalam
keadaan sehat, serta semoga kalian semua juga ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pertama-tama Bapak Anton ingin menanyakan atau menjelaskan bagaimana cara mempromosikan. Ya, gimana cara jualan? Gimana cara jualan? Pertama-tama contohnya saya mempunyai produk, lalu saya produk itu saya tawarkan dulu kepada orang-orang dan menjelaskan bahwa ini manfaatnya seperti ini dan baik sama makanan baik dikonsumsi seperti ini. Dan setelah itu seumpama orang-orang tersebut mau memberi produk tersebut, saya akan menjelaskannya kegunaannya, itu apa makanannya, bahwa ini sehat, kandung kayak gini apa gitu. Terus seumpama itu pembeli dia berminat kepada saya untuk membeli produknya, nanti saya akan memberikan nomor telepon saya, terus menghubungi saya seperti itu. Oke, ya saya tahu tahun ini mau di bisnis properti katanya, mau buka rumah kos ya? Iya. Wah, luar biasa. Tangan dulu. Mantap. Saya ingin ya kita latihan ya Sony ya. Coba salah satu di antara kalian maju ke depan seakan-akan sedang cari rumah kos. Kamu jualannya bagaimana? Oke. Ayo maju ya. Ayo. Ya Mbak, datang ya, coba ya. Jualan rumah kosnya gimana? Mana boleh tanya ya. Mbak, ini saya mempunyai kos rumah. Kalau Mbak membutuhkan tempat kos tempat tinggal, boleh bisa hubungi saya, dan ini tempatnya. Terus ini ada paket komplit. Contohnya Mbak kepengen yang sederhana atau yang biasa saja, yang paket mewah juga ada. Ini sebetulnya Mbak boleh ya. Kelebihan dan kekurangan di kos-kosan itu apa? Masalah airnya, kenyamanannya dari Di tempat kos saya ini tempatnya ada yang paket komplit dan ada yang paket biasa. Kelebihannya itu ada wifi-nya, terus kamar mandi yang di dalam juga ada, yang di luar juga ada. Itu untuk yang paket murah. Tapi kalau yang mahal itu semuanya itu ada di dalam. Masalah harga bisa seumpama Mbak kepengen 5 bulan seumpama itu akan saya costing. Tapi seumpama kalau mengambil 1 bulan atau 2 bulan kayak gitu, tetap pembayarannya itu 1 bulan. Misalnya 500.000 misalnya. Itu 1 bulannya itu semama yang banyak itu minta 1 bulan, 3 bulan itu akan tetap diambil tarif 500.000. Tapi seumpama Mbak yang minta 5 bulan akan saya costing 1 bulan, jadi cuma 2 juta. selebihnya nanti saya tengok dulu deh. Sini Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep ke depan. Ngadep ke depan. Sama aja. Mic-nya deketin. Say. Saya mau cari ada daerah ada kos-kosan saya yang laki-laki. Tempatnya itu strategis dan juga terjangkau dari harganya terjangkau, tergantikan dari jalan strategis. Lupa dia mau ngomong apa. Grogi biasanya. Boleh. Ini saya kasih brosurnya dan boleh lihat ya. Seumpama andaikan
contohnya Mbak ada yang cocok dengan tempatnya, Mbak boleh bisa milih. Kalau yang paket yang bagus, tapi kalau yang ini paket yang biasa, Mbak bisa memilih mana yang bagus banget sesuai dengan Angan-angannya Mbak. kantong Mbak. Oh iya, kantong. Kalau yang paling bagus ini kelebihannya selain tempatnya bagus, harganya ya tentu mahal ya. Tentu jelas. Ada harga, ada rupa. Boleh lihat ke tempatnya nggak ini? Ya nggak usah lewat brosur kayak gitu, langsung bisa saya antar survei. Tangan ya. Luar biasa, mantap. Teman-teman, kalau kalian buka usaha, kalian kerja bukan? Dan jualan bisa lagi, bisa lagi. Latihan saja di sini. Kalau ada teman yang jual sesuatu, bantu. Jangan berpikir begini, wah dibantu saya dibayar berapa? Bayarnya udah bayar pengalaman aja. Ya, pahala. Semakin sering kalian melakukannya, semakin terbiasa. Ya, saya juga pernah jadi sales loh waktu memulai karir. Jadi sales merangkak dari bawah, ya sampai akhirnya saya bisa menjadi direktur. Nah, teman-teman, Luar biasa. komunikasi itu penting. Ada lagi siapa mau coba ke depan? Ya, ayo maju. Nah, saya tanya ya. Ya. Tepuk tangannya dong teman-teman. Menimbang kesehatan. Nah, saya berikan satu tips. Tipsnya begini. Namanya petasan. Apa? Petasan. Petasan adalah pernyataan pertama yang mengesankan. Apa? Pertanyaan pertama yang mengesankan. Pertama yang mengesankan. Kalimat pertama yang membuat orang langsung tertarik. Kalimat pertamanya harus membuat orang langsung tertarik. Misalnya nih, ya, saya kasih contoh nih, Mbak bikin sendiri ya. Produk kesehatannya apa? Yang ini contoh. Saya ingin memperkenalkan produk kesehatan yang membuat Anda tidak akan sakit perut. Membuat orang pengen tahu kan? Itu pernyataan pertama yang membuat orang pengen tahu dan pengen mendengar berikutnya. Namanya apa? Petasan. Apa petasan? Pernyataan pertama yang mengesankan. Mbak buat ya. Ya, buatnya apa? Kalimat pertama Mbak itu apa? Membuat orang jadi pengen tahu. Ya. Menyapa, terus kan? Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah hari ini udah minum Yakult? Belum. Baik. Tapi Ibu udah pernah minum Yakult? Sudah. Ya, sebenarnya kalau Ibu sudah pernah minum Yakult, manfaat apa sih yang Ibu rasakan? Coba Ibu Yakult, ya, betul. Ya, Betul. ya. Ada enjoy gitu. Oh iya. Oh gitu. Seger. Terima kasih. Ya, sebenarnya jawaban itu semuanya benar ya. Kalau boleh saya jelaskan, sebenarnya Yakult itu adalah minuman susu fermentasi, bukan susu kesehatan ya. Bukan susu kesehatan, bukan minuman bukan. Kurang dari kesehatan dalam satu ya. Ya, siapa namanya Mbak? Mbak Esti ya. Teman-teman, Mbak Esti ini bukan sedap, tadi jualan ke 1 orang. Ini ke berapa? 40 orang, 50 orang. Itu keterampilan berbicara di depan publik. Ya, tepuk tangan dulu ya. Luar
biasa Mbak Esti. Ya, saya berikan tips. Tips kedua, waktu cerita fitur harus dijelaskan sampai mana. Tadi ada fitur kan, ada 6,5 miliar bakteri apa? LKC ya, ada bakteri itu. Ya. Keunggulannya apa? Bakteri itu untuk apa? Bakteri menakutkan kan orang biasanya. Bakteri itu untuk apa? Keunggulan. Ada ditambah. Ada 6,5 miliar bakteri baik. Ya. Manfaatnya apa? Kalau saya punya bakteri baik apa? Apa gunanya buat saya? Melindungi dari bakteri jahat. Membunuh bakteri jahat di usus kita sehingga kita lebih sehat. Gitu, ya, jangan sekedar sampai 6,5 miliarnya. Ya, tapi sudah bagus tadi ya bicara depan publik ya. Ayo berikan tepuk tangan lagi ya. Ya. Siapa mau coba lagi berbicara depan publik? Wah, panas sekali. Saya jadi dari Chandra Remiten, tim pengembangannya pajak-pajak. Oh, oke. Pegawai di Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya belum makan siang semuanya. Nggak tahu. Pada jomblo semua di Tolong sini. pegang sebentar. Don't worry, but not for listening, okay? But his princess right. Alright, oke. Kita tadi menyimak belajar petasan, betul? Petasan baik. Saya ingin mencoba mempraktekkan petasan, tapi petasan ini meledak ya. Alright. Meledak ordernya. Sedikit promosi juga. Jadi tak kenal nggak kayaknya tas saya. Kalau bagi saya tak kenal, kita nggak bisa ta'arufan. Ya, ta'arufan. Perkenalkan saya Ana Maryam. Saya dari koordinator AHJB. Siapa yang tahu AHJB? Siapa yang tahu AHJB? Saya. Oh, foundernya siapa Mbak? Pak Chandra ya, kita semua kenal Pak Chandra ya. Aku harus jujur, sini lahir 2020 di hari Pancasila. Siapa yang tahu hari Pancasila tanggal berapa? 1 Juni, berarti ini hatinya masih Indonesia semua ya. Okay, no further talk, okay, because the time is so jadi AHJB itu aku harus jadi bos, singkatannya. Jadi kita satu darah Pak, kita di bidang entrepreneurship. Tapi di sini juga ada beberapa di bawah AHJB ini ada Winit itu apa? Winit itu sebuah e-commerce yang mau diluncurkan oleh Bapak Wahyudi Chandra. Jadi e-commerce ini kalau Alibaba itu kan dari China global. Nah kalau Indonesia, kalau Winit ini dari Indonesia to worldwide. We together advance the world. Jadi we should collaborate. Khususnya untuk PMI. Jadi kita PMI semua harus bersatu memproduksi barang, bisa di bawah bimbingan Bapak dari BLC. Nanti kita jadi penengahnya atau wadahnya untuk menaungi produk-produk teman semua. Jadi kita targetnya starting point itu dari Indonesia ke Hong Kong dulu, starting pointnya. Nah setelah dari Indonesia ke Hong Kong nanti kita akan seluruh penempatan PMI. Kenapa PMI? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa solusinya PMI sebagai mesin-mesinnya penggerak ini? Ada yang sadar nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok harus PMI? Dan kenapa kok Bapak pilih PMI? Karena PMI jalan masuk
Betul, tepat sekali. Lebih tepatnya lagi, teman-teman sadar enggak? Kalau teman-teman PMI ini pintu-pintu masuk pasar internasional. Nah, pertama, teman-teman hidup di dalam rumah majikan. Which means kalau di Hong Kong bisa bahasa Kantonis. Belum tentu orang Indonesia bisa Kantonis siapa ya? Berarti bisa memasarkan produk ke majikan kan? Bos, ini saya punya produk ini loh, bagus bos. Berarti kita udah ekspor dari Indonesia ke Hong Kong ke target masyarakat lokal. Nah, coba kalau semua ini bimbingan BMC ini ada skill marketingnya kan bagus. Di sini misalkan ada 100, berarti kan udah ada 100 rumah, betul nggak? Nah, berarti udah ada 100 produk kalau setiap person ini punya produk, betul? Nah, berarti kita juga memajukan ekonomi Indonesia. Nah, PMI akan jadi next level, derajatnya akan naik sendiri, gitu. Berarti PMI juga sebagai eksportir, gitu. Nah, yang terakhir, oke? Yang terakhir. Jadi Chandra Remittance ini juga ada 2 program. Programnya apa ini? Totalnya ada 2,5 miliar rupiah. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Kecil apa besar? Besar. Mau nggak kalau ikut berkolaborasi? Mau. Saya satu. Nanti Kak enak lagi. Oke, jadi total 1 tahun itu ada 12 motor. Berarti 1 bulan ada 1 motor. Mau nggak? Mau dapat motor? Mau di tempat lain kirim uang dapat motor nggak? Bahkan di tempat lain per $5.000 itu udah 59. Iya. Ini saya lagi plak-plak petasan. Oke, jadi $59 ya. Tapi di Chandra Remittance itu masih 30. Dan kita ada dividen admin fee. Jadi teman-teman $20, Pak Chandra cuman $10. Wow atau wow banget? Wow banget atau wow banget? Wow banget ya. Jadi ini semua ready to join with us ya. Kolaborasi dengan BMC. Kak Zobo ini udah ikut loh di Chandra Berbaginya. Oke, saya lihat postingan beliau soalnya kekeluan. Oke, jadi yang belum tahu bisa catat nomor saya, silahkan 9545. Oke, 9545. Terus atau kepoin Facebooknya Pak Wahyudi Chandra, ada di sana. Oke, 9545. Pak Sokes 9545 1350 9545 1350. Kak Ana Maria. Ini juga kecepatan berpikir. Oke. Nggak memperpanjang waktu ya, soalnya ini waktunya berjalan terus. Oke, one more. 9545 1350. 40. Oke, thank you very much. Ini sekaligus praktek petasan. Saya siap di apa hasilnya, tapi juga ada udang di balik tempe ya, sekalian promosi. Thank you kesempatannya Bapak. Semoga kita bisa berkolaborasi ya. 19 atau 13? Ore. 50 atau 40 belakang? 50. Oh, Chandra itu. Baik ya.
teman-teman kadang-kadang di dalam saat presentasi tidak selalu kita punya waktu panjang ya, sehingga harus bisa pendek tapi meyakinkan ya. Baik ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam kelompok ya. Berarti teman-teman masuk dalam kelompok sesuai bisnis yang kalian pikirkan. Diskusi apa yang sudah teman-teman ada sudah persiapan cerita supaya bisa dikomentari, diberikan saran. Dan punya pertanyaan apa? Nanti setelah kelompok berikan saya pertanyaan, saya akan jawab ya sebisanya. Ya. Tanya saya ya, di bisnis ini pertanyaannya apa? Gimana sih dapetin pelanggannya pertama? Ya, boleh ya. Tapi nanti kalian diskusi per kelompok, nanti saya giliran setiap kelompok mengajukan pertanyaan ya.